Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Tafihana dengan NIM 12070-127, kelas A Matematika. Di sini saya menjalankan tugas UAS Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arif Fathul Huda, MSI. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai abstrak data type. Kita dimulai dari kita mengenal dari apa itu data. Data itu adalah ciri atau sifat atau karakteristik dari objek yang dicatat, atau bisa dikatakan bahan mentah yang belum dikaji. Kemudian, tipe data. Apa sih yang dimaksud dengan tipe data? Tipe data itu merupakan sekumpulan nilai dan operasi-operasi yang diasosiasikan pada nilai-nilai tersebut. Kemudian, ciri-ciri dari tipe data. Ciri-ciri dari tipe data, yang pertama ada a set of value, itu artinya himpunan nilai, dan ada yang kedua, data representation. Representasi artinya penyajian data, yang umumnya penyajian data ini untuk semua nilai gitu, nggak cuma beberapa nilai saja, tapi untuk semua nilai. Dan yang ketiga ada set operation atau operasi yang berlaku pada data atau nilai itu. Kemudian kita bisa masuk ke dalam beberapa tipe data bawaan Java. Ada tipe data bawaan Java. Yang pertama itu ada boolean. Boolean itu bernilai atau isinya seperti salah atau benar gitu. Berisi ada dua kemungkinan, salah atau benar. Kemudian ada karakteristik gitu, char atau karakteristiknya bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan karakteristik lainnya misalnya gitu. Kemudian ada in atau integer. Nah, in atau integer ini isinya itu bisa berupa, nilainya itu bisa berupa nilai negatif, 0, nilai positif, dan angka nilai lainnya gitu. Kemudian ada float juga, ada string gitu kan. Nah, kemudian ada deklarasi kelas di dalam Java. Itu ada deklarasi kelas. Apa sih yang dimaksud dengan deklarasi kelas? Jadi deklarasi kelas itu adalah sarana Java yang digunakan untuk memperkenalkan tipe data baru. Kemudian menurut ada pengertian ADT menurut Wikipedia. Pengertiannya itu gini-gininya. Model matematika yang menunjuk pada sejumlah bentuk struktur data yang memiliki kegunaan atau perilaku yang serupa, atau suatu tipe data dari suatu bahasa pemrograman yang memiliki semantik yang serupa. Nah, dari sini masih belum kebayang ya pengertian dari ADT itu apa. Nah, jadi ada pengertian ADT yang lebih menurut saya lebih gampang untuk dipahami. Yang pertama yaitu ADT adalah tipe data untuk objek-objek di mana perilakunya itu didefinisikan dengan sebuah himpunan nilai dan himpunan operasi yang berlaku untuk nilai itu. Kemudian kita juga bisa menemukan ciri-ciri ADT gitu ya. Dari ciri-ciri ADT itu yang pertama itu ada himpunan nilainya, dan yang kedua ada himpunan operasi. Ini himpunan nilai. Dari pengertian ini kita bisa dapat ciri-ciri dari ADT itu. Yang pertama itu himpunan nilai, memiliki himpunan nilai, dan yang kedua mempunyai himpunan operasi yang dapat diterapkan seragam untuk semua nilai gitu. Untuk semua nilai. Kemudian dari pengertian ini juga kita bisa mendapatkan keywordnya. Keyword dari pengertian ini yaitu apa? Yang pertama itu memiliki himpunan nilai, itu pasti. Yang kedua, tidak ada representasi data pada karakteristik ini. Sebenarnya ADT harus memiliki representasi data, tapi itu hanya diperiksa dan diperbarui oleh operasi ADT. Kemudian, yang kedua, keyword yang kedua, pada ADT hanya berlaku menyebutkan operasi-operasi apa yang dilakukan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana operasi-operasi itu dijalankan. Yang ketiga, keyword yang ketiga, itu keyword yang ketiga itu yang keempat yang keempat itu kode aplikasi tidak dapat mengakses representasi data secara langsung, tetapi data memproses ADT hanya dengan memanggil operasi yang disediakan. Kemudian kita bisa fokus nih ke dalam ADT-nya. Jadi ADT ini untuk ADT ini menyatakan apa yang
ADT ini menjelaskan apa yang dinyatakan oleh data, bukan tentang bagaimana data itu dibangun, begitu. Nah, representasi data tidak berperan dalam karakteristik ADT. Tentu saja, ADT harus memiliki representasi data, tetapi bersifat pribadi. Ini berarti bahwa representasi data dapat diperiksa dan diperbarui hanya dengan operasi ADT, karena kode aplikasi tidak dapat mengakses representasi data secara langsung. Kode tersebut dapat memproses nilai ADT hanya dengan memanggil operasi yang disediakan. Ini memastikan bahwa kode aplikasi tidak terikat erat dengan representasi data. Nah, kita bisa masuk ke dalam implementasi ADT-nya. Implementasi ADT ini dapat berupa array, linked list, tree, table hash maupun graph, kemudian atau bentuk struktur lainnya gitu ya. Kita juga bisa kita bisa mendapatkan komponen-komponen pembentuk ADT. Komponen-komponen yaitu yang pertama ada data. Data ini meliputi atribut dan tipe data atribut yang dimuat dalam data. Yang kedua ada operasi. Operasi ini meliputi perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh data. Yang ketiga ada interface. Interface ini meliputi cara akses yang dilakukan pengguna untuk mengolah data. Kemudian kita bisa masuk ke dalam spesifikasi ADT. Nah, dalam spesifikasi ADT, yang pertama kita harus menentukan set nilai ADT. Yang kedua, menentukan setiap operasi ADT, yaitu operasi-operasi ADT. Kita harus menentukan setiap operasi ADT, yaitu menentukan nama operasinya, tipe parameternya, tipe hasilnya, jika ada, dan perilakunya dapat diamati. Nah, kontrak atau spesifikasi ini tidak menentukan representasi data atau algoritma yang digunakan untuk mengimplementasikan operasi. Jika kita sebagai orang yang membuat data, kita harus tahu data representasinya. Nah, representasi data secara umum disajikan dalam array atau linked list, di mana array itu bersifat statis dan linked list bersifat dinamis. Kemudian kita bisa masuk ke dalam implementasi ADT yang memerlukan apa saja sih dalam implementasi ADT ini. Dalam implementasi ini, ADT memerlukan yang pertama memilih representasi datanya, yang kedua memilih algoritma yang sesuai untuk setiap operasi. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam ini. Representasi data yang dipilih harus mewakili semua kemungkinan nilai ADT. Algoritma yang dipilih harus konsisten dengan representasi yang dipilih. Nah, representasi data harus bersifat pribadi. Setiap operasi tambahan, yaitu seperti operasi yang tidak ada dalam kontrak, juga harus bersifat pribadi. Di Java, cukup memasukkan kata kunci privat dalam deklarasi anggota kelas berupa variabel, konstruktor, atau metodenya. Jika itu dilakukan, akan berhasil. Nah, kompiler Java akan menolak segala upaya oleh kode aplikasi untuk merujuk ke anggota kelas yang dinyatakan sebagai pribadi. Maksudnya dalam kasus ini tertentu kami akan menggunakan protected daripada private gitu. Kemudian kita masuk ke dalam abstract data type design atau design abstract data type. Saat kita mendesain ADT, hasilnya harus berupa kontrak, di mana kita menentukan kumpulan nilai ADT dan menentukan setiap operasi dalam hal namanya, tipe parameternya, tipe hasilnya, tipe hasil jika ada ya, dan perilaku yang dapat diamati. Kontrak harus membiarkan implementasi terbuka. Tentu saja hal ini penting, setidaknya ada satu implementasi yang memuaskan, jika tidak kontrak akan sia-sia. Tetapi kontrak harus menghindari bias yang tidak perlu terhadap implementasi tertentu. Jadi ada cara kita untuk menilai desain ADT. Yang pertama itu ada necessary dan sufficient operation. Artinya itu operasi yang diperlukan dan memadai. Dan yang kedua itu ada konstruktor, asesor, dan transformer. Nah, apa sih yang dimaksud tadi? Necessary, kemudian ada sufficient operation, itu maksudnya apa sih operasi yang diperlukan dan operasi yang memadai gitu ya. Jadi operasi yang cukup atau yang memenuhi atau yang memadai di sini artinya jika bersama-sama memenuhi semua persyaratan. Dalam hal ini operasi harus mendukung semua pemrosesan nilai ADT yang diperlukan dalam kode.
Sedangkan untuk operasi yang diperlukan itu artinya jika tidak ada yang memenuhi semua persyaratan atau jika tidak ada yang kelebihan kebutuhan, dalam hal ini operasi apapun dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien hanya dengan memanggil operasi lain. Operasi itu tidak diperlukan. Nah, kemudian kita ada konstruktor, asesor, dan transformer. Nah, konstruktor ini artinya adalah operasi yang menciptakan nilai ADT dari nilai tipe yang berbeda. Konstruktor menganalisasi komponen atau variabel dari nilai ADT. Kemudian, kalau asesor itu adalah operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai dari jenis yang berbeda. Sedangkan transformator ini adalah operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai ADT yang baru. Kemudian kita ada masuk ke dalam string ADT. String ADT adalah urutan karakter. Karakter string memiliki indeks berurutan. Substring adalah urutan karakter berurutan yang diambil dari string. Panjang string adalah jumlah karakter dalam string itu. String kosong memiliki panjang 0 gitu. Banyak item data yang sering muncul dapat dilihat sebagai string seperti kata, frasa, nama, alamat, entrian buku harian, deskripsi produk, dan lain-lain. Oleh karena itu, string itu diperlukan di mana-mana dalam komputasi gitu. Bisa kita temui di mana-mana dalam komputasi. Nah, habis itu kita masuk ke dalam persyaratan untuk string ADT. Persyaratannya itu yang pertama, nilainya harus sama berupa string karakter dengan panjang berapapun. Yang kedua, harus memenuhi panjang string. Yang ketiga, harus dapat melakukan karakter individu dari sebuah string, lalu diberikan pada indeks berkarakter. Yang keempat, harus mendapatkan substring dari sebuah string, di mana diberikan indeks karakter yang membentuk substring. Yang kelima, harus membandingkan string secara leksikografis. Yang keenam, harus dapat menggabungkan string. Nah, koleksi-koleksi ADT di Java. Nah, cabang atau jenis-jenis ADT itu terdiri dari queue atau tumpukan, queue ADT, tumpukan, stack ADT berarti dia antrian, kemudian list ADT artinya urutan, set ADT artinya himpunan gitu. Ada juga menggunakan maps, tree dan graph dan graph ini. Kemudian untuk struktur ADT-nya itu kita bisa menggunakan array, bisa menggunakan linked list, bisa menggunakan binary tree, dan juga bisa menggunakan hash table. Nah, tadi ini sudah dijelaskan cabang ADT atau jenis ADT. Yang lebih umumnya menggunakan list ADT atau urutan, queue ADT atau tumpukan, stack ADT ini artinya antrian, set ADT artinya himpunan. Nah, ini ada langkah-langkah dalam penyusunan ADT-nya. Kemudian ada ilustrasi bentuk ADT-nya seperti ini ya, data ditambah operasi, jadi menjadi implementasi, interface-nya itu bisa menjadi user 1, user 2, dan selanjutnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai contoh dari ADT ya. Contoh ADT. Contoh dari ADT itu bisa seperti ini. Contoh ADT. Contoh ADT itu yang pertama kita kan memiliki data, yang pasti kita memiliki datanya. Yang pertama memiliki data. Datanya itu misal kita misalkan nilai mata kuliah ya, nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah. Nah, ini contoh ADT-nya nilai mata kuliah. Yang kedua, itu ada operasinya. Operasinya itu kita misalnya mau menggunakan operasi kita isi update, terus juga kita isi deletion, delete gitu, atau mau insertion atau penyisipan gitu kan. Operasinya itu bisa berupa tadi isi atau update gitu ya, update, terus bisa kita isi operasinya mau delete gitu kan, hapus, delete atau hapus,
Kemudian yang ketiga, atau bisa mau mengurutkan atau apapun itu gitu ya, mengurutkan gitu. Ataupun insertion atau penyisipan. Insertion atau penyisipan. Tuh. Yang ketiganya kita bisa interface-nya. Nah, interface ini isinya bisa interface itu lebih ke interface itu operasi cara aksesnya ya. Interface itu atau cara aksesnya, interface atau cara aksesnya itu kita bisa menggunakan insert X gitu, interface cara aksesnya. Interface itu bisa menggunakan insert X. Oke, jadi diulang kembali, contoh ADT atau contoh abstrak ADT itu kita bisa, yang pertama itu kan ada datanya itu bisa bernilai isinya apa aja gitu. Nih, saya menggunakan contohnya menggunakan nilai mata kuliah. Nah, yang kedua ada operasinya dalam ADT itu. Operasinya itu bisa kita mau menghapus, menyisipkan, atau mengupdate atau mengisi gitu. Kemudian ada interface atau cara aksesnya. Cara mengaksesnya seperti apa sih gitu. Nah, cara aksesnya itu bisa menggunakan insert X, delete Y, dan lain-lain begitu. Kemudian kita bisa masuk ke dalam langkah penyusunan ADT. Yang tadi definisi masalahnya apa sih ya, masalahnya gitu. Nah, identifikasi atributnya dan tipe datanya gitu. Atributnya itu kayak misalnya tentang apa gitu. Terus tipe datanya integer kah, boolean kah, atau apa gitu ya. Kemudian kita spesifikasi operasi apa yang mau kita pakai gitu ya. Kemudian ada spesifikasi interaksi ADT-nya gitu. Kita itu masuknya ke dalam cara aksesnya bagaimana. Kemudian ke pemilihan implementasi. Sekian untuk materi abstrak data type. Untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.